Pembongkaran bangunan liar di atas aliran irigasi Cimulu, Jalan RAA Wiratanuninggrat, Empang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, memang sedang berlangsung hari ini, Senin 28 Juli 2025. Proses ini merupakan lanjutan dari penertiban yang dimulai pada Sabtu 26 Juli 2025 di depan rumah makan Riung Genah. Saat ini alat berat sedang membongkar bangunan yang berada di depan tempat usaha fotokopi Berdikari Abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumu Kostaman Sini 5. berada di lokasi Semuanya kan 10. pembongkaran gitu di atas sungai, yang mana tujuan pemerintah adalah baik untuk normalisasi sungai, untuk menuju sebuah sumber air supaya tidak terhambat, tidak halangi atau misalkan tidak dangkal, sehingga pengerukan nanti akan dilakukan setelah pembongkaran bangunan-bangunan liar yang tidak resmi. Pemantauan kami semoga ini sebagai bahan informasi untuk kedepannya. Faktual Jabar TV, alus euy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Mumu Kostaman. Sekarang lagi ada di UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Pak Cecep Sopian, Pak. Pak Cecep Sopian ya. Alhamdulillah Pak Cecep ini selamat siang. Siang. Nah, kebetulan ini kan dalam rangka program normalisasi air ya, di Kota Tasikmalaya. Kebetulan existingnya berada di posisi di Jalan Cimulu. Ya, nah, ini sebelumnya pernah dirapatkan atau bagaimana? Kita kembali lagi ke program gubernur ya. Yang jelaskan ini kan program gubernur tahun 2025. Ini sebetulnya perencanaan ini sudah dari tahun kemarin, Pak. Itu karena desakan masyarakat Manonjaya terhadap pembelian air dari Cimulu. Jadi Cimulu ini mengairi 1.528 hektar ke Manonjaya. Nah, kemarin itu Manonjaya itu hampir selama udah 20 tahun, Pak. Kekeringan air, Pak, di sana. Malah kita melakukan pembelian air dengan sistem giring dengan penjadwalan, Pak. Jadi kita melakukan penjadwalan dengan SUP Hulu ya. Jadi SUP Hulu itu operator dari kegiatan UPTD. Ya. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 kita ke Purbaratu ya. Jam 12 sampai jam 7 pagi kita ke Manonjaya. Ini karena sedimentasinya tinggi, Pak, di sini. Pak. Kalau saya mau memilih, Pak, paket-paket pekerjaan nggak akan yang susah kayak gini, Pak. Pasti akan sebelah hilir ataupun tengah. Nah, atas karena sedimentasi tinggi, Pak, akhirnya kita melakukan review desain, Pak. Review desain, tenaga ahli yang mensurvei, ternyata kandungannya itu dari sirtu, Pak, pasir dan batu, ya. Itu ketinggiannya itu rata-rata 1,30 meter sampai dengan 1,50 meter. Jadi kalau di rata-rata kan hampir 1,2 ketinggian sedimentasinya itu. Dan dihitung juga dari hulu sampai ke UPI, belakang UPI, itu ada kantor yang Cipetir. Ini kurang lebih ada 6.800 meter kubik. Nah, disinilah kita perlu untuk mengeruk ini, Pak. Cuman hambatannya itu bangunan yang melintang di atas saluran. Nah, soalnya pengerjaannya itu tidak bisa pakai manual, Pak. Jadi harus pakai alat berat. Nah, nanti sekitar minggu ke-1 bulan Agustus, Pak, kita adakan kegiatan rehabilitasi daerah irigasi Cimulu dengan melakukan pengerukan normalisasi saluran dan akan pembuatan alat pengangkat sampah mekanik, Pak. Bapak bisa lihat di Bendung Cimulu itu sampah-sampahnya nempel di bendung. Sebenarnya kita korban, Pak, gitu. Betul. Itu awal mulanya kenapa kita melakukan itu, karena desakan dari masyarakat Manonjaya, Pak, terhadap air yang tidak nyampe, Pak. Itu coba Bapak lihat, nah, saya buktikan dengan foto-foto ya, foto-foto sedimentasi. Terus ini sudah disepakati dari semua yang terkait ya, unsur termasuk PU ya. Ini intinya gini, Pak. Jadi sebetulnya sesuai dengan Permen 12 PRTM 2015 terkait pedoman eksploitasi dan pemeliharaan, tusi kita itu hanya sebagai pencegahan dan pengamanan. Mungkin nggak kita mencegah barangnya sudah ada? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Nah, kita butuh itu untuk membongkar, Pak. Jadi kita itu membongkar karena ada tujuan.
tujuan untuk mengadakan normalisasi di saluran ini gitu Pak. Supaya Ya. antisipasinya Nah, untuk membongkar ini kan saya tidak ada tusi untuk penindakan Pak. Makanya kita berkoordinasi dengan Kapolsek, Pusbika setempat Pak, sampai misalnya ke Satpol PP Pak. Jadi kita itu sudah melakukan 3 kali teguran. Nah, di teguran ketiga, bila tidak segera membenahi atau membongkar bangunannya, ini akan saya layangkan ke Satpol PP. Jadi tugas saya sudah selesai Pak. Sudah selesai. Pas teguran ketiga. Cuman tahapannya kita persiapan dulu Pak. Di persiapan pertama, persiapan kedua, yang terakhir kita melibatkan semua yang terkena. Maksudnya yang melanggar Pak semuanya. Ya, intinya di sana ada pertentangan juga dari yang kayak KP. Ya. Ada soalnya dia punya izin. Katanya punya izin. Berarti kalau punya izin, berarti mengakui bahwa aset itu aset provinsi Pak. Sekarang saya mau memakai itu, masa saya harus minta izin ke mereka? Kan nggak mungkin juga Pak. Sedangkan itu aset kita. Dan izinnya juga izin untuk membuat jembatan dengan panjang 21 meter. Mungkin nggak, abang mau membuat landasan pesawat terbang. Jadi, kalau misalnya wajah-wajah lah jembatan 6 meter atau 3 meter. 3 meter. Ini mah 21 meter Pak. Kenyataannya kan dibuat KP Pak. Iya, betul. Nah, ternyata tadi saya sudah cross check ke masyarakat. Ya akhirnya ya tadi saya ternyata emang betul tidak memiliki izin yang khusus untuk membangun dari di atas sungai itu, sehingga kami katanya mematuhi apa yang sesuai dengan aturan pemerintah katanya. Makanya kami klarifikasi ke sini supaya kita clear Pak. Jangan sampai di masyarakat gejolak jadi resah bahwa ini ternyata isunya ada pembangunan pembongkaran di atas sungai itu keseluruhan sekota Tasik, ada isunya seperti itu gitu, Pak. Sehingga makanya kami klarifikasi ke sini, datang ke sini supaya clear. Dan ternyata tujuannya itu udah mulia Pak, untuk mengantisipasi, untuk mencegah banjir supaya normalisasi air itu jalan. Sebetulnya bukan mencegah banjir Pak, tapi debit air yang masuk dari Sungai Cilose ke saluran irigasi Pak, itu normal Pak. Normal. Optimal. Jadi kita itu mengalirkan 2.000 liter Pak per detik untuk 1.258 hektar ke daerah Manonjaya, Purbaratu. Tapi dalam kenyataan kita hanya seperempatnya, mungkin ada 400 liter per detik Pak. Saya ada bukti bahwa sedimentasi tinggi Pak. Kalau bisa saya kasihkan fotonya. Jadi krusialnya adalah bahwa ternyata dengan tujuannya bagaimana supaya menormalisasikan dengan tadi alat berat tidak berat, kesulitan untuk mengeruk itu. Supaya air itu tetap terjaga dari standar normalisasi air ya. Jadi tujuannya kita itu untuk mengeruk itu ada tujuan Pak. Ada tujuan betul. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa supaya ini mengalir, kan? Kenapa ini yang sempadan ini yang bangunan ini tidak dibongkar? Dan saya nggak punya tujuan. Apa mau dibuat taman atau buat ini kan harus sesuai dengan program pemerintah Pak. Program pemerintah yang sekarang itu untuk 2022 adalah normalisasi saluran dikarenakan sedimentasi tinggi dan itu juga kepentingan masyarakat Manonjaya khususnya petani. Coba tanyakan ke Manonjaya Pak sekarang gimana kondisi aja kering Pak. Ini protes kayak gitu Pak. Selain di posisi di sini sampai batasnya sampai di mana ya? Kalau ini kalau Cimulu ini saluran 15 itu sampai 24 Pak, BC 24, yaitu panjang itu 17 kilo. 17 kilo. 17 Berarti kilo. itu pasti dibongkar juga? Enggak Pak, enggak. cuma sini dulu. Sini Ini kan dulu. yang jadi masalah hulu Pak. Hulu ya. Kita itu selalu melaksanakan pengerukan, itu nggak di sini Pak masalahnya itu. Ini hampir 20 tahun tidak melakukan pengerukan. Jadi yang mudah-mudah kemarin itu. Mudah-mudah pengerukan terus berjalan tapi masyarakat masih kekurangan Pak. Nah itulah saya langsung mahir tenaga ahli untuk tolong teliti lah. Ada Pak, tolong teliti sedimentasi yang ada di sini ternyata emang 1,2 meter Pak. Nanti saya kasih foto-fotonya biar Bapak juga nanti wah ini emang berat Pak. Iya. Kasihan Pak. Ya, Pak. Pintu air juga udah ketutup gini Pak. Jadi ini pintu kalau dibuka ini sedimen segini. Jadi lewatnya gini. Saya semuanya kasihkan foto-fotonya.
itu bagus. Nah ini juga ada yang harus sebuah isu yang beredar bahwa selentingan. Kenapa katanya yang di belah sini dibongkar, yang sebelah sana barat tidak katanya itu bagaimana Itu. menanggapi? Jadi intinya kita Jawaban. bangunan yang bangunan yang melintang di atas saluran, di mana beko itu kan masuk Pak. Kalau misalnya setelah bagian itu bagaimana kita beko bisa masuk ke tengah gitu, ya. Berarti kan manuver beko itu akan akan lancar gitu untuk mengeruknya. Kalau 3 meter atau 6 meter itu bisa diatasi. Cuman kita berprinsip keadilan Pak lah. Kalau untuk 3 meter ini khusus fasilitas pribadi ataupun bisnis, kalau yang 6 meter yang gereja ini untuk fasilitas umum. Jadi makanya yang gereja nggak dibongkar. Gitu. Nah inilah perlu diluruskan juga pemirsa bahwa ternyata emang kita mengedepankan prinsip keadilan dari pihak Cecep PT Citandu dari PTD Citandu ini gitu ya. Barangkali ya ini yang mesti harus dinetralisir bahwa memang satu poin bahwa emang ini juga karena permasalahannya adalah beku ini kalau mengaruk itu kan perlu ada jangkauan supaya menjangkau ya leluasa ya itu tadi ada tahapan bahwa minimal lebarnya 3 meter sampai itu 6 meter ya. Nah, sehingga pihak dari sini juga memberikan toleransi ya. Betul. Nah, itu supaya kita clear semua dan masyarakat nggak perlu resah, nggak perlu gimana. Yang penting ini juga pemerintah juga disesuaikan dengan standarisasi dan pola khususnya untuk kedisiplinan terhadap penegak hukum juga. Gitu. Jadi mungkin masyarakat juga harus tahu apa itu sungai, apa itu irigasi. Kalau di sini itu Cimulu itu adalah irigasi. Irigasi, ya. Irigasi itu bisa diatur Pak. Itu bisa dikeringkan, sudah soalnya ada pintu. Ya. Jadi ada statement bahwa ini kenapa nggak apa yang dibongkar? Ini kan tidak menyebar banjir ya emang nggak bisa. Soalnya kalau banjir dari Cilose Pak itu pintunya bisa ditutup. Betul. Ya, ini jadi irigasi ini Pak. Irigasi itu adalah gimana upaya untuk mengalirkan air ke sawah. Jadi simpelnya Pak, tugas kita itu adalah cair tepi sawah Pak. Itu aja Pak. Gimana padi ini bukan tanaman air Pak. Padi ini tanaman yang membutuhkan air. Dan padi itu tumbuh tidak disirami Pak. Betul. Tapi padi itu tumbuh di genangan. Nah, itu masalahnya Pak. Jadi padi itu bisa mati kalau tidak diairi 5 hari Pak. Ya, jadi berarti wayahnya kenapa kalau kita kering sini kita banyak didemo oleh masyarakat petani Manonjaya Pak. Ya ini masalahnya ini Pak. Bisa nanti saya kirim foto-fotonya ini. Nah ini salah satu investigasi kami, ya alhamdulillah dengan sudah klarifikasi terjawab dengan dasar bahwa itu bahkan ada masukan aduan dari masyarakat Manonjaya termasuk petani. Yang mana saluran ini emang harus dibenahi, termasuk ini salurannya irigasi. Jadi harus dibedakan dengan saluran-saluran biasa ya Pak. Nah jadi bukan sungai, tapi ini saluran irigasi. Saluran irigasi yang mana ini hulu gitu ya. Di hulu. Nah di hulu yang mana yang harus mengalirkan debit air gitu, ke sawah gitu. Jadi bukan mencegah banjir, tapi mohon maaf ini untuk mengalirkan air. Gitu. Terus apa yang harapan kedepannya Pak supaya air ini berjalan nanti target sesuai harapan dari pihak masyarakat di Manonjaya, terus dari pengelola juga di sini bagaimana nih harapannya untuk ke depan? Ya harapan ke depan dengan adanya kegiatan ini Pak. Jadi semua masyarakat Manonjaya tidak kekurangan air Pak. Masalahnya gini Pak. Tidak hanya pemanfaat petani saja, Pak. Ini juga air irigasi Cimulu ini dimanfaatkan oleh pesantren, Pak, untuk MCK, Pak. Kemarin itu waktu musim kemarau kemarin kita juga sama, Pak, didemo oleh masyarakat pesantren bahwa kita akan pulang nih, soalnya nggak bisa mandi, airnya kering. Ya. Itu dari Cimulu, Pak. Jadi saya itu udah bukan masalahnya ini sudah bukan janji ke masyarakat Manonjaya, tapi saya akan berusaha Pak untuk memperbaiki keadaan ini. Ya. Intinya saya pernah diskusi dengan P3A, udah 20 tahun kemarin mah teki Pak lancar saya. Bapak bayangkan Pak, musim hujan juga kita melakukan pembagian air.
kan banyak Pak. Cilose itu kalau musim hujan itu bawa sampah Pak. Terus ada lagi program selain di Cimolu kan saya pantau ya dengan saluran sungai di belakang rumah sakit itu. Khususnya Rumah sakit sama sampai seterusnya sampai menuju ke itu ya, Ya, daerah terus, sana ya. yang Terus itu kan terus dampak aja. banget. Itu Ya. ada rencana nggak Itu program pengembangan? termasuk itu Pak, termasuk Udah itu sampai ke Unsil Pak. Unsil. UPI. Nah Ya. itu sama itu nanti juga ada kegiatan di kita juga di perubahan nyambung Pak ke sana. Ya itu wah. Jadi Ini jadi gini Pak. Jadi di BCMU 19 itu ada ketinggian jadi kayak ini Pak terjunan gitu. Jadi beda tingginya itu sangat hampir kalau lihat hampir lebih dari 10 meteran Pak. Jadi tidak mungkin air bisa nggak nyampe ke sana kalau debit airnya banyak gitu. Jadi kan sifat air itu kan gravitasi Pak. Jadi dari atas ke bawah gitu ya. Itu kan kebetulan si salurannya itu agak menurun di 19 itu Pak. Jadi insya Allah akan nyampe ke sana Pak. siap. Ya intinya kalau kegiatan di kota ini hanya ini Pak, termasuk nanti ada pembuatan perbaikan bendung yang beralang siang Pak. Itu beralang siang kemarin karena banjir hilang bendungnya mercunya. Kemudian nanti ada kegiatan muhara di muhara. Itu juga sama perbaikan bendung. Kalau di wilayah kota ya kota Tasik dan kabupaten. Ini kan di lintas Pak ya. Di lintas itu DI yang melintasi kabupaten Tasik dan ke kota. Alhamdulillah sudah terjawab semua apa, bahkan nanti agenda yang berikutnya kami juga memantau bahwa kegiatan ini cukup bagus untuk masyarakat juga, namun masyarakat jangan sampai merasa dirugikan atau apa-apalah, intinya bahwa ini demi masyarakat luas, bukan hanya sekelompok atau perorangan, tapi ini semata-mata untuk dari sumber irigasi mengalirkan semua air ke masyarakat sampai tujuannya manusianya. Sehingga ini terjawab sudah, keresahan masyarakat tidak diambil pusing, yang penting kembali lagi ke aktivitas seperti semula, bahwa sesuai dengan komitmen bahwa pemerintah juga sama mengedepankan proses keadilan. Terima kasih, laporan kami dari Pak Tua Jabar TV.